Namun baru beberapa langkah Guntur berjalan, Guntur kembali diam mendengar suara yang memanggil namanya dengan nada yang begitu lirih. Guntur, 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 ucap suara itu. Ketika melongo, Guntur kaget dan hanya bisa diam tak percaya melihat makhluk berbulu begitu hitam, besar, seperti seekor kera, sedang lahap memakan sesaji-sesaji yang tadi Guntur tata di dalam kamar ritual. Guntur yang ketakutan kembali berbalik dan lari. Kebetulan sang ibu keluar dari kamarnya. Loh, kamu kenapa, Tur? Enggak, Bu, enggak kenapa-napa, ucap Guntur. Sebelum lanjut ke cerita, buat teman-teman yang baru ikut gabung dan menonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini di media sosial kalian agar channel ini bisa semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini adalah pengalaman yang dialami oleh salah satu baraya KMS yang memang sudah mengikuti kita dari zaman masih di TPA. Namanya Mas Guntur, asli kelahiran Jawa Tengah, dan saat ini beliau sudah 10 tahun merantau di daerah Bogor. Kisah yang dibagikan oleh Mas Guntur itu berkaitan dengan keluarga besarnya yang dulu di masa lalu sekitar tahun 90-an adalah tahun kejayaan keluarga besar Mas Guntur yang disebut keluarga Kuncoro. Bisa dibilang keluarga Kuncoro adalah konglomerat di daerah Jawa sana yang tanpa disadari oleh orang-orang umum, sumber kekayaan mereka ditopang dan berasal dari ritual sesat yang keluarga besar ini lakukan. Bukan hanya satu orang yang melakukan pesugihan, tapi bapak dan semua anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, semua pun ikut terlibat dalam ritus sekte aliran sesat, memuja jin, memuja siluman, menyembah antek-antek iblis dari alas Purwo. Kuncoro, orang paling kaya di sebuah kabupaten di daerah Jawa Tengah, merupakan pemilik berbagai lini usaha, dibantu oleh anak-anaknya yang bernama Mulyono, Sumarni, Suhadi, dan Bagas. Sedangkan Mas Guntur adalah cucu dari Kuncoro, anak pertama dari Suhadi, yang merupakan anak ketiga dari Kuncoro. Mas Guntur saat itu bercerita
di mana banyak rangkaian kejadian-kejadian aneh sekaligus mengerikan yang dia alami sewaktu dia baru kelas 6 SD. Di mana di usia kelas 6 SD ini, Mas Guntur sudah mulai bisa berpikir layaknya orang dewasa. Sedikit tidaknya, dia paham dengan rentetan kejadian di luar nalar yang selalu terjadi di rumah kediamannya. Suhadi sendiri mempunyai usaha sembako di sebuah pasar di kota tempat mereka tinggal. Bahkan gudang sembakonya pun cukup besar, bukan hanya satu tempat. Memiliki karyawan yang banyak pula. Namun anehnya, dalam 1 tahun sekali, pasti ada dan selalu saja ada karyawan Suhadi yang meninggal dunia. Guntur sendiri waktu itu tidak terlalu paham. Sampai satu saat, Guntur memasuki kamar khusus di dalam kediamannya dan menemukan tanpa sengaja sesuatu yang membongkar apa yang disembunyikan oleh keluarganya. Guntur masih ingat saat itu di satu malam di rumah Guntur memang ada sebuah kamar yang tak boleh dimasuki siapapun kecuali oleh Suhadi, bapaknya. Dari dalam kamar itu selalu tercium bau wangi, bau dupa, bahkan bau kemenyan. Seolah wewangian itu tak pernah padam, tak pernah berhenti setiap hari. Keluarga Guntur yang tinggal di lingkungan orang-orang yang mayoritas beragama Islam membuat Guntur sedikit keheranan. Karena ibu dan bapaknya memang beragama Islam, akan tetapi tidak pernah menjalankan keislamannya. Seumur hidup Guntur, dia tak pernah melihat ibu dan bapaknya sholat, apalagi menginjakkan kaki ke masjid. Hanya ikut bergabung, berkumpul di waktu acara hari-hari besar saja. Bahkan Guntur sendiri, yang memang semua kawan-kawan sepermainannya orang Muslim, setiap kali ingin pergi belajar mengaji ke masjid, itu selalu tak diizinkan oleh Suhadi ataupun tantri ibunya. Dengan berbagai alasan yang Guntur sendiri tak mengerti. Tapi karena pengaruh dari kawan-kawannya, Guntur selalu mencari-cari alasan, mencuri-curi waktu di sela kesibukan ibu dan bapaknya, pergi ke musola, mengikuti kawan-kawannya belajar ngaji, sholat, dan sejenisnya. Namun selama di rumah, baik itu sholat ataupun ngaji, selalu Guntur lakukan sembunyi-sembunyi. Bahkan tak berani membaca Quran dengan suara yang kencang. Begitu lirih, hanya bisa didengar oleh telinga Guntur sendiri. Satu ketika, tengah malam waktu itu, Guntur yang baru saja selesai ujian di sekolah, sebentar lagi hanya tinggal menunggu pelulusan. Guntur sudah berencana mau sekolah di sebuah SLTP negeri. Saat itu, tengah malam Guntur terbangun, ingin buang air kecil.
Lantas Guntur pun setengah berlari menuju kamar mandi yang ada di ruang belakang kediamannya. Jalan ke kamar mandi itu melewati kamar belakang yang merupakan kamar khusus, selalu terkunci kecuali kalau sang bapak sedang sembahyang di dalam kamar. Lampu di dalam rumah memang setiap malam selalu dimatikan. Saat itu, entah kenapa, ketika Guntur berjalan setengah lari ke lorong menuju kamar mandi, hawa terasa begitu dingin. Rasa takut tiba-tiba saja Guntur alami. Dia heran, tak seperti biasanya. Malam itu terasa begitu menyeramkan. Ketika Guntur masuk ke lorong, aroma pekat asap dupa begitu kental tercium di hidung Guntur. Ketika tepat berjalan lewat di depan pintu kamar yang terkunci, Guntur sempat terdiam karena Guntur mendengar suara-suara aneh dari dalam kamar. Suara seperti orang yang sedang beraktivitas. Suara yang samar, layaknya orang seperti sedang makan. Namun sesekali terdengar pula suara geraman di balik pintu kamar itu. Sepanjang berdiri diam, bulu kuduk Guntur berdiri meremang. Pundak terasa berat, seolah ditekan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Makin lama, Guntur makin ketakutan. Dia pun berniat menuju kamar mandi secepat mungkin. Namun baru beberapa langkah Guntur berjalan, Guntur kembali diam mendengar suara yang memanggil namanya dengan nada yang begitu lirih. Guntur, 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 ucap suara itu. Guntur tak mengenal suara tersebut. Penasaran, Guntur pun menoleh ke belakang. Ketika pandangan mata Guntur berbalik ke belakang, mengarah ke sumber suara, di depan pintu sudah berdiri sesosok bayangan berwujud manusia dengan kepala menyentuh langit-langit rumah, menggupaikan tangan, memanggil Guntur untuk mendekat. Guntur gemetar ketakutan, ingin berteriak meminta tolong ibu dan bapaknya. Tapi hanya desahan yang keluar dari mulut Guntur. Tenggorokannya terasa panas, dada terasa sesak. Guntur yang sudah tak kuat ingin buang air kecil. Melihat sosok yang begitu menakutkan, kakinya gemetar, Guntur pun sampai ngompol di celana. Di tengah Guntur yang celana basah kuyup oleh air kencing, tiba-tiba saja terdengar suara sang ibu memanggil Guntur. Guntur, Guntur. Nah, ketika suara ibunya terdengar itulah makhluk yang tadi seperti bayangan pun hilang dari depan Guntur. Guntur terjatuh di genangan air seniknya sendiri. Terdengar langkah kaki terburu-buru sang ibu mendekat ke arah Guntur. Walah Guntur, Guntur, kenapa kamu kencing di celana? Itu Bu, tadi Bu. Apa? Ada apa?
Walah toh, nak, kamu ini udah gede loh, bangun. Dibantu bangun sama ibunya. Guntur setiap kali ingin menceritakan sosok yang tadi, itu tenggorokannya langsung terasa panas. Seolah tak diperbolehkan untuk bercerita kepada sang ibu. Muka Guntur yang pucat pasi membuat tantri ibunya kebingungan. Namun karena sang anak bersimbah air seninya sendiri, ibunya Guntur ngomel-ngomel menuntun Guntur ke kamar mandi dan balik mengambil baju ganti. Sedangkan di dalam kamar mandi, Guntur mengguyur sekujur badannya sambil terus berpikir, siapa dan makhluk apa sebenarnya yang tadi memanggil dirinya. Setelah dipanggil sang ibu, Guntur di dalam kamar mandi pun keluar mengenakan handuk lalu berganti pakaian. Ibunya lantas menyuruh Guntur untuk kembali tidur. Guntur hanya menurut. Namun ketika Guntur berjalan dan lewat tepat di depan pintu kamar tadi, samar Guntur mendengar kembali suara lirih yang memanggil Guntur. Singkat cerita, Guntur kembali tertidur lelap. Begitu berat pikiran mencoba menalar makhluk yang tadi sempat dia lihat. Namun apa daya, pengetahuan Guntur yang masih kecil tidak memadai. Guntur pun hanya bisa tidur dengan 1000 pertanyaan berputar di kepala. Hari demi hari kembali berlalu. Waktu itu Guntur libur sekolah pasca ujian. Guntur hanya tinggal menunggu pendaftaran di SLTP yang akan dia tuju. Satu saat, kala itu hari Kamis malam Jumat, Guntur sekitar jam 5 sore pamitan ke ibunya ingin bermain di rumah kawannya. Ibunya pun setuju, yang padahal waktu itu Guntur ingin ikut acara yasinan di musola. Guntur tak pernah berani jujur karena pasti dimarahi ibu dan bapaknya. Nah, sepulang dari musola sekitar jam 8 malam, Guntur menyimpan kain sarung dan Al-Quran di rumah kawannya. Dengan celana pendek, seolah-olah pulang bermain, Guntur pun lekas kembali ke rumah. Ketika sampai di rumah besar yang dia tinggali, terlihat sang bapak sudah berpakaian rapi, sedang memanaskan mesin mobil. Guntur hampiri. "Pak, mau kemana?" Kamu Tur, bapakmu pergi dulu. Bapak ada urusan di gudang beras. Barang yang bapak pesan sudah datang. Kamu tinggal di rumah, temani ibumu, ucap Suhadi. Guntur pun hanya tersenyum. Bapaknya masuk ke mobil. Guntur membukakan gerbang begitu lebar, hanya menatap mobil yang dikendarai bapaknya keluar dari halaman. Sekepergian sang bapak, Guntur langsung mengunci pintu gerbang, lantas bergegas masuk ke dalam rumah. Guntur dipanggil sang ibu untuk makan malam. "Tur, makan dulu. Nasi dan lauk sudah ibu sediakan di meja makan. Ibu mau tidur. Badan ibu lelah, ibu kecapean," ucap tantri ibunya. Guntur pun hanya mengangguk. Nah, sebelum Guntur ke ruang makan di belakang, Guntur berganti pakaian. Sekitar jam 8 malam waktu itu, Guntur keluar. Suasana rumah begitu sepi. Namun, ketika Guntur ingin berjalan ke ruang makan,
yang tentunya harus melewati lorong tempat kamar khusus di rumahnya, Guntur hanya berdiri bengong kebingungan ketika melihat pintu kamar ritual sang bapak pelan-pelan terbuka. Lalu, di balik pintu yang terbuka itu, dari dalam kamar keluarlah sosok lelaki bertubuh tegap, kembali menutup pintu, menoleh ke arah Guntur dengan senyum yang begitu kaku. Tanpa bicara, terus berjalan menuju kamar sang ibu. Guntur hanya bisa melotot tak percaya dengan apa yang dia saksikan. Lelaki tegap yang keluar dari kamar itu tak lain adalah Suhadi, bapaknya Guntur. Dalam pikiran Guntur, loh kok bapak? Bukannya tadi bapak dah berangkat? Guntur pun tak jadi ke ruang makan, langsung lari ke depan mengintip lewat jendela. Jendela dia buka. Tuh, mobilnya nggak ada. Lalu siapa yang masuk ke kamar ibu? Pikir Guntur. Guntur awalnya berniat ingin mengintip ke kamar ibunya. Tapi dia urungkan. Takut diketahui sang ibu bisa habis kena damprat. Akhirnya, dengan pikiran yang bingung, Guntur pun kembali menuju ruang makan. Namun, setibanya Guntur di depan pintu kamar khusus, dia terdiam. Pintu memang sedikit terbuka. Guntur tarik pelan-pelan. Ketika melongok ke dalam, Guntur betul-betul kaget. Di dalam kamar itu, remang-remang cahaya lilin menyinari ruangan kamar yang cukup besar. Di dalamnya seperti ada sebuah altar sembahyang dengan berbagai macam sesaji ditata begitu rapi, dan ada 9 batang dupa yang menyala. Melihat itu, Guntur betul-betul ketakutan. Hawa dingin langsung menerpa. Pintu ditutup pelan. Guntur lekas ke ruang makan. Selama makan pun, Guntur tidak terlalu menikmati. Di usianya yang hampir menginjak 13 tahun. Selama itu pula, Guntur baru tahu isi dalam kamar ritual sang bapak. Selepas makan, Guntur kembali menuju ke kamar tidurnya. Namun, samar dari dalam kamar utama tempat tidur sang ibu, Guntur mendengar suara-suara aneh seperti desahan dan lenguhan. Guntur tahu suara itu suara ibu dan bapaknya ketika melakukan hubungan suami istri. Namun yang membuat Guntur bingung, apakah betul itu sosok bapaknya atau bukan? Lantas siapa yang mengendarai mobil pergi ke gudang? Itu masih jadi pertanyaan. Rasa takut kembali datang di hati Guntur. Guntur bergegas lari ke dalam kamar. Pintu dia kunci rapat, lampu dia matikan. Semalaman Guntur tak bisa tidur karena suara dari kamar sang ibu tak berhenti sampai tengah malam. Lalu, sekitar jam 2 dini hari, Guntur yang masih terjaga hanya duduk di ranjang sambil menekuk lutut. Tiba-tiba, Guntur mendengar suara deru mobil dari halaman depan.
Guntur pun bergegas keluar, menyongsong ke depan ruang tamu. Begitu gordeng dibuka, nyatalah bapaknya baru saja datang. Pintu lantas dia buka. Loh, Guntur, kok belum tidur? Pak Guntur, gak bisa tidur. Oh, ya sudah. Bapaknya pun masuk. Pintu ditutup. Sedangkan Guntur terus melihat ke pundak sang bapak yang berjalan menuju ke lorong. Lantas berdiri di depan pintu, seolah yang seperti memejamkan mata. Suhadi terlihat oleh Guntur seperti sedang berdoa, membuka pintu kamar, lantas masuk ke dalam. Itu semua Guntur saksikan. Guntur lalu ke ruang tamu dan duduk terdiam. Berpikir dengan otak yang masih kecil. Dia tak paham apa yang sebenarnya terjadi di keluarganya itu. Sedangkan tak lama kemudian, pintu kamar sang ibu terbuka. Ibunya keluar dengan pakaian yang kusut. Loh, Guntur, kok kamu belum tidur? Iya bu, Guntur, tak bisa tidur. Bapakmu kemana, Tur? Bapak di kamar, bu, di sana. Mas Suhadi, habis main kok langsung ngeloyor pergi. Aneh-aneh aja, ucap Tantri. Mendengar itu, Guntur makin gak paham. Sosok bapaknya yang dia sangka ilusi yang masuk ke kamar ibunya ternyata betul nyata, sesuai dengan ucapan sang ibu. Apa mungkin bapaknya bisa menjadi dua? Itu kan gak masuk logika. Terlebih bapaknya bukan dukun, bukan jawara, cuman seorang pengusaha sembako yang cukup terkenal. Nah, rangkaian-rangkaian peristiwa seperti itu sering sekali terjadi. Bahkan makin lama, Guntur seperti yang sengaja menanti kemunculan dua sosok sang bapak di waktu yang bersamaan. Namun karena belum terpecahkan juga, lama-lama akhirnya Guntur pun jadi terbiasa. Waktu terus berlalu. Tak terasa saat itu Guntur sudah naik ke kelas 2 SLTP. Satu ketika, dari sekolah Guntur dapat tugas kelompok. Guntur pun inisiatif mengajak dua kawannya untuk menginap di rumah agar PR dari sekolah bisa cepat selesai. Guntur pun sepulang sekolah mengatakan hal itu ke ibu dan bapaknya. Pak, Bu, nanti sore dua teman Guntur mau menginap. Kita ada tugas kelompok dari sekolah. Oh, ya sudah, tinggal menginap saja. Cuman kamu harus ingat, kalau sudah malam nanti, jangan keluyuran keluar dari kamar. Diam saja. Malam ini Bapak mau ritual sembahyang dengan ibumu di kamar khusus. Guntur pun mengangguk paham karena memang sudah 2 bulan. Setiap malam Jumat, Guntur sudah mulai dikenalkan dan dilibatkan dalam ritual yang menurut sang bapak adalah warisan adat leluhur di keluarga besar mereka. Bahkan dilakukan pula oleh pakde-pakdenya si Guntur. Dari mulai Mulyono, Sumarni, dan Pakde Bagas. Paman Guntur yang paling muda. Seperti di bulan yang lalu, Guntur sekitar jam 4 sore disuruh sang bapak membantu menata sesaji-sesaji di dalam kamar ritual. Guntur pun hanya mengikuti saja.
Saat itu Guntur dan ibunya menata sesaji di nampan. Lalu dipimpin sang bapak masuk ke dalam kamar ritual dan ikut sembahyang duduk bersila di belakang ibu dan bapaknya. Walau masih sore, karena kamar itu begitu tertutup, gelap, tak ada sedikit pun cahaya di dalam. Hanya cahaya dari dupalah yang sudah dinyalakan, sedikit menerangi sekitaran sesaji. Guntur yang duduk di belakang hanya diam, tak bergerak, tak berbicara. Matanya hanya jelalatan menatap sekitar ruang ritual, yang selalu membuat Guntur penasaran. Karena di dalam ruangan itu ada beberapa benda-benda yang seperti benda pusaka. Tombak, keris, semua tertata begitu rapi. Dan ada sebuah lukisan pula. Lukisan perempuan cantik dengan pakaian ala ratu-ratu di keraton. Yang entah siapa, Guntur sendiri tak tahu. Sedangkan ibu dan bapaknya begitu khusyuk menghadap ke altar pemujaan, di mana di altar itu ada sebuah patung perunggu berbentuk seperti sosok buta di wayang-wayang. Yang entah kenapa ketika Guntur menatap seperti yang hidup. Dan itulah yang selalu membuat Guntur ketakutan. Ibu dan bapaknya terus membaca mantra seperti doa, namun diucapkan dalam bahasa Jawa, yang tentunya Guntur sendiri tidak terlalu paham. Karena bahasa Jawanya bahasa Jawa yang bercampur bahasa Sangsakerta. Ya bahasa zaman kuno lah. Terlebih lagi Guntur terbiasa berdoa dengan bahasa Arab, yang selama itu tak diketahui ibu bapaknya. Selepas ritual, Guntur pun keluar bersama ibu bapaknya, berbarengan dengan datangnya dua kawan Guntur. Tuh, dua kawanmu sudah datang, Tur. Suruh mereka masuk. Iya, Pak. Guntur lari membuka pintu. Dua kawannya sudah ada di halaman. Mereka bertegur sapa. Namun si Jono, kawannya Guntur, dia sempat berbisik. Tur, rumahmu serem amat, Tur. Jadi takut. Alah, serem apaan? Udah yuk masuk. Kita langsung ke kamar, ajak si Guntur. Si Jono dan kawannya pun mengikuti saja. Nah, singkat cerita, semalaman mereka bertiga menyelesaikan tugas dari sekolah. Entah kenapa, baru jam 8 malam, mereka bertiga ini langsung terserang hawa kantuk yang begitu kuat. Si Jono dan si Dodi tak berhenti menguap sedari tadi, sampai mereka berdua pun tepar di atas ranjang. Aneh, kenapa mereka ini baru jam 8 kok udah tepar, pikir si Guntur. Nah, Guntur perut terasa lapar. Dia pun keluar kamar, sepi. Ibu dan bapaknya entah kemana. Ibu bapak kemana, pikir Guntur. Guntur menuju ruang makan, barulah sadar ternyata ibu bapaknya ada di dalam kamar ritual. Guntur langsung makan saja di belakang. Ketika selesai makan, terlihat ibunya mengantarkan sang bapak keluar dari rumah. Loh, Bu, bapak mau kemana, Bu? Biasa, bapakmu mau ngecek gudang. Oh, Guntur pun ya berlalu saja. Tak lama terdengar mobil menyala keluar dari halaman rumah.
dan terdengar pula sang ibu masuk ke dalam kamar. Guntur pun kembali memeriksa tugas sekolah yang tadi mereka bertiga selesaikan. Namun, Guntur merasa penasaran. Apa yang tadi ibu bapaknya lakukan di dalam kamar? Dia keluar. Begitu keluar, terlihat pintu kamar khusus itu terbuka. Cukup lebar. Guntur pun mendekat. Baru beberapa langkah, Guntur terdiam karena mendengar suara seperti yang sedang makan di tempat ritual itu. Penasaran, Guntur mendekat. Ketika melongok, Guntur kaget dan hanya bisa diam tak percaya melihat makhluk berbulu begitu hitam, besar, seperti seekor kera, sedang lahap memakan sesaji-sesaji yang tadi Guntur tata di dalam kamar ritual. Guntur yang ketakutan kembali berbalik dan lari. Kebetulan sang ibu keluar dari kamarnya. Loh, kamu kenapa, Tur? Enggak, Bu, enggak kenapa-napa, ucap Guntur. Namun di sela itu, Guntur pun kembali melirik. Aneh. Pintu kamar ritual yang tadi terbuka itu sudah dalam kondisi tertutup rapat. Ada apa, Tur? Kok kayak orang bingung? Gak ada apa-apa, Bu. Guntur mau tidur, Bu. Ya sudah, tidurlah sana. Ini sudah malam juga, ucap ibunya. Guntur langsung ke dalam kamar. Sedangkan selepas di kamar, dengan napas tersengal-sengal, Guntur menyandar ke dinding ketakutan. Lalu, Guntur yang sedang ketakutan itu, dia langsung diam kembali ketika samar mendengar suara sang ibu berbicara. Loh, ibu ngomong sama siapa? Pikir Guntur. Guntur pun mengintip lewat celah pintu. Pintu yang langsung mengarah ke ruang tamu. Guntur melihat sosok sang ibu duduk di sofa. Namun bukan ibunya yang membuat Guntur ketakutan, tapi sosok di belakang ibunya yang memeluk begitu erat. Sosok yang memeluk ibunya adalah sosok makhluk berbulu tebal yang tadi Guntur lihat memakan sesaji di kamar ritual. Yang membuat Guntur kebingungan, makhluk berbulu itu dipanggil sang ibu dengan nama Suhadi. Loh, Mas Hadi, kok udah pulang lagi, Mas? Mobilnya kok nggak kedengeran? Mobilku mati. Aku pulang jalan kaki. Yuk, Bu, sudah malam. Sudah waktunya, ucap makhluk berbulu itu. Guntur hanya mengintip dengan mata melotot. Kok bisa? Makhluk itu dipanggil Suhadi, bapaknya sendiri. Sedangkan ibunya Guntur, Tantri, langsung dirangkul dan dipangku oleh sosok yang ternyata seekor genderuwo, berjalan masuk ke dalam kamar. Namun sebelum masuk ke kamar tidur, sosok genderuwo yang memangku sang ibu sempat berhenti dan menengok ke arah pintu kamar Guntur. Pandangan mata Guntur pun beradu. Guntur hanya bisa menganga, tubuhnya gemetar, muka pucat dengan keringat mengucur deras. Melihat sorot mata dari sosok si genderuwo yang begitu tajam seolah penuh ancaman. Guntur segera berbalik, menyandarkan punggung di pintu. Sedangkan si genderuwo yang memangku sang ibu sudah masuk ke kamar. Terdengar pula pintu kamar yang terkunci. Akhirnya
Kejadian beberapa waktu lalu pun kembali terulang. Guntur semalaman kembali mendengar suara desahan ibunya. Yang saat malam itu Guntur ketahui sang ibu melakukan hubungan suami istri dengan sosok genderuwo yang sepertinya dalam pandangan tantri adalah Suhadi. Sadarlah Guntur, kalau sosok yang selalu berwujud menjadi bapaknya, bukan bapaknya yang menjadi dua, tapi ternyata adalah jelmaan dari si genderuwo yang berasal dari dalam kamar ritual. Dan betul saja, tepat jam 2 malam seperti dulu, Guntur pun kembali mendengar suara mobil sang bapak masuk ke halaman. Dan ketika Guntur mengintip, nyatalah bapaknya baru saja pulang. Namun, malam itu pula, Guntur mulai bisa mengerti dengan misteri rangkaian kejadian aneh dalam rumah. Ketika bapaknya masuk ke rumah itu, ibunya pun keluar, lalu tersenyum dan terdengar percakapan di antara mereka. Bagaimana, Bu? Apa Gusti Prabu ada datang menemuimu? Iya, Pak, seperti yang biasa, dengan senyum yang menggoda. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam kamar yang tanpa mereka ketahui, percakapan mereka waktu itu didengar Guntur dengan begitu jelas. Selepas peristiwa itu, Guntur pun mencoba mencari-cari informasi. Bahkan dia sering bertanya ke teman-temannya. Sampai di satu ketika, tahulah Guntur perihal tentang yang namanya pesugihan, pemujaan, dari cerita salah satu kawannya yang mempunyai tetangga yang konon katanya menjadi pemuja siluman ular. Nah, waktu itu dalam pikiran Guntur, sepertinya ibu dan bapak memuja sosok genderuwo. Tapi dari mana genderuwo itu berasal? Satu pertanyaan terjawab, muncul kembali pertanyaan yang lain. Guntur hanya bisa bersabar sampai semua itu bisa terkuak dan terbongkar. Lalu saat Guntur selesai menamatkan pendidikan di SLTP negeri, ada sebuah peristiwa di mana waktu itu bulan Suro, Guntur diajak oleh bapaknya untuk ikut berkumpul di rumah Mbah Kakung, yang tak lain adalah kakek Guntur, Mbah Kakung atau Mbah Kung Kuncoro. Di mana menurut sang bapak, di setiap bulan Suro, semua keluarga berkumpul, termasuk cucu-cucu Kuncoro yang sudah berusia dewasa untuk melakukan ritual pemujaan, sembahyang pemberkatan. Guntur pun hanya mengiyakan saja. Dari lepas tengah hari, Guntur dan ibunya bersama sang bapak menuju kediaman Mbah Kakung yang ada di tengah pusat kota. Sesampainya di sana, ternyata saudara-saudara yang lain sudah pada datang pula. Mulyono, Sumarni, Bagas, istri dan anak-anak mereka pun turut hadir. Lalu malam harinya, di sebuah ruangan yang begitu besar di kediaman kakeknya Kuncoro, di situ baru tahu Guntur
Ternyata di rumah sang kakek ada pula ruangan khusus tempat sembahyang, yang selama ini Guntur datang berkunjung tak pernah masuk dan menyaksikan. Tapi malam itu, yang menurut bapaknya Guntur sudah cukup umur, diikut sertakan dalam ritual pemujaan atau sembahyang dalam bahasa mereka. Di situ ada altar yang cukup besar. Di bawahnya hamparan sesaji ditata begitu banyak. Bahkan ada 3 kepala kambing disimpan di tengah nampan, dikelilingi oleh umbo rampe, nasi tumpeng, semua begitu komplit. Ritual sembahyang pemujaan pun dilakukan sekitar jam 9 malam, dipimpin langsung oleh Kuncoro, dan semua keluarga mengenakan pakaian serba hitam. Guntur duduk di posisi paling belakang bersama dengan kakak-kakak sepupunya, di mana urutan dalam sembahyang itu anak-anak kandung Kuncoro duduk paling depan, lalu di belakangnya suami dan istri mereka, dan di saf yang ketiga, baris ketiga, adalah cucu-cucu Kuncoro, yang waktu malam itu ada 9 orang yang ikut serta dalam ritus pemujaan. Asap dupa mengepul begitu pekat. Orang-orang tak ada yang berbicara, semua hanya diam. Yang terdengar hanya suara lantunan mantra dari mulut Kuncoro, kakeknya Guntur. Semua begitu khusyuk. Bahkan saudara sepupunya Guntur, seperti yang sudah sering ikut ritual, semua diam dan memejamkan mata, tak ada yang berbicara. Hanya Gunturlah dengan mata terbuka memperhatikan itu semua. Hampir setengah jam lamanya, Kuncoro terus melantunkan mantra di depan altar pemujaan. Lalu Kuncoro pun mengakhiri ritualnya. Semua orang kompak membuka mata. Namun ada yang aneh dengan Kuncoro. Kakeknya Guntur yang langsung duduk di kursi kayu jati di depan altar ritual bertingkah begitu aneh. Tubuhnya perlahan seperti yang bergetar. Lalu kepala menengadah. Terdengar erangan begitu kencang dari mulut sang kakek. Namun anak-anaknya Kuncoro langsung dengan kompak meletakkan tangan di depan kepala, seperti abdi dalam yang menyembah raja. Lalu berkata dengan serempak, termasuk sepupunya Guntur, Salam rahayu Nyimas Gayatri Rajapatni. Itulah kata yang keluar dari mereka semua. Guntur yang bingung hanya diam. Siapa? Siapa Nyimas Ratu Gayatri Rajapatni? Namun ternyata kakeknya Guntur yang tadi bertingkah aneh sudah kembali duduk, tersenyum dengan anggun. Tapi dalam pandangan Guntur, bukan sosok sang kakek yang ada di hadapannya, tetapi sosok bayangan seorang perempuan cantik dengan rambut yang disanggul, tersenyum menatap semua anggota keluarga. Dan ketika Kuncoro mulai berbicara, suaranya pun berubah begitu lembut, seperti suara seorang perempuan.
Guntur berniat bertanya ke kakak sepupunya. Mas, shh, Guntur, kamu diam, jangan bicara. Nanti pun kamu paham, diam saja. Jangan mengganggu ritual ini. Guntur yang bingung hanya bisa menurut saja. Lalu sosok yang merasuk ke badan Kunchoro mulai berbicara, memanggil nama-nama anak-anak Kunchoro, termasuk cucu-cucunya. Guntur pun disebutkan namanya oleh sosok sang kakek yang kerasukan waktu itu. Lalu mulailah dari Mulyono ditanya oleh sosok Nyimas Gayatri lewat perantara tubuh Kunchoro. Mulyono, bagaimana nak dengan usahamu? Di situ Mulyono pun berbicara. Guntur hanya memperhatikan saja. Lalu tibalah giliran bapaknya, Suhadi. Suhadi, ingat nak, Gandarwaseta sudah meminta tumbal persembahan baru tahun ini yang harus segera kau serahkan. Apa kau sudah dapat calon tumbal itu? Pangapunten Nyimas Ratu, ucap Suhadi. Suhadi pun mengatakan kalau tumbal sudah disiapkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kata tumbal itulah yang membuat Guntur bingung. Apa ini semua? Sebenarnya apa yang terjadi? Ritual macam apa yang waktu itu Guntur ikuti? Sampai semua giliran anak-anak Kunchoro termasuk Bagas pun ditanyai. Lalu di situ mulailah satu persatu dari mulai Mulyono, Sumarni, Suhadi, Bagas meminta permintaan, mengajukan permohonan kepada Nyimas Gayatri tentang perihal usaha yang sedang mereka jalani. Termasuk Suhadi yang meminta dikabulkan permohonannya yang ingin membuka cabang baru usahanya. Semua pun dijawab oleh sosok yang mengaku bernama Nyimas Gayatri Rajapatni. Ritual tanya jawab dengan sosok Nyimas Gayatri Rajapatni yang merasuk ke tubuh kakeknya Kunchoro itu berlangsung hampir 1 jam lamanya. Dan selama itu pula aroma kembang melati dan hawa dingin tercium dan terasa begitu pekat di dalam ruangan itu. Lalu, selepas semua itu terjadi, sosok kakeknya Mas Guntur, Kunchoro, mulai kembali bergetar sekujur badannya. Lalu kepalanya menengadah, keluar erangan dari mulutnya. Dan seketika Kunchoro menundukkan kepala. Terkulai begitu lemas. Lalu pelan sekali mengangkat kepala dan tersenyum ke arah anak dan cucu-cucunya. Kunchoro pun berkata kalau Nyimas Gayatri sudah kembali ke alas Purwo. Selepas itu, Kunchoro dia pun berdiri mengambil sebotol minyak wangi dari altar pemujaan. Tutup minyak wangi pun dibuka. Lalu Mulyono, anak pertama Kunchoro, pelan berdiri dengan tangan posisi seperti ini,
berjalan mendekat ke arah Kuncoro. Dan Kuncoro pun mengoleskan minyak wangi itu di kening Mulyono. Lalu satu persatu bergiliranlah semua anak dan mantu beserta cucu melakukan hal sama. Berdiri dan mendekat kepada Kuncoro dan dioleskan minyak wangi di kening mereka. Dan Gunturlah yang mengantri dalam posisi akhir, sambil diusap di kening oleh minyak. Kuncoro berkata, "Nah, ingatlah, kaulah selanjutnya yang akan menggantikan bapakmu menyembah Gandarwaseta," ucap Kuncoro. Guntur pun hanya diam, tidak terlalu memperdulikan. Toh dia hanya ikut-ikutan seperti sepupu-sepupunya yang lain. Selepas itu, semua keluarga pun keluar dari ruangan ritual yang begitu besar. Semua berkumpul di ruang tamu, memakan makanan yang sudah dihidangkan. Dan saat makan bersama itulah Kuncoro memanggil Suhadi, bapaknya Guntur, dan berkata, "Suhadi, apa sudah kau siapkan tumbal untuk Gandarwaseta?" Sudah Pak. Semua sudah disediakan." "Bagus. Ingat, jangan sampai mengkhianati perjanjian ini. Atau nanti dampaknya kau tahu sendiri." Guntur pun hanya memperhatikan dari kejauhan. Terlihat Suhadi yang hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum kepada Kuncoro, bapaknya. Singkat cerita, keesokan paginya keluarga besar pun bubar. Guntur pun kembali ke rumah kediamannya. Ingin rasanya Guntur bertanya, tetapi bapaknya selalu menutup pertanyaan Guntur dengan kata-kata, "Nanti pun kau akan tahu, belum tiba waktunya," ucap sang bapak. Nah, selang 1 minggu kemudian, pasca ritual pemujaan di rumah sang kakek, saat itu Guntur pulang sekolah berniat mampir ke kios sembako sang bapak. Maksudnya mau minta uang buat beli buku dan alat tulis lainnya. Namun alangkah kagetnya Guntur ketika sampai di toko sembako sang bapak, begitu banyak orang yang berkerumun, termasuk bapaknya sendiri. Orang-orang berteriak, bahkan ada perempuan yang menangis pula. Begitu Guntur masuk ke kerumunan, dia pun kaget melihat Mas Aji, seorang pelayan toko sembako bapaknya, terkapar tertimpa sekarung beras dengan kepala mengucurkan darah. Yang dikerumuni saat itu ternyata Aji yang sudah meninggal dunia. Guntur pun kaget. Dia jadi teringat akan tumbal yang diucapkan Kuncoro kakeknya seminggu yang lalu. Guntur pun bertanya ke bapaknya, "Pak, itu Mas Aji mati, Pak?" "Iya, Nak, si Aji mati. Ketimpa sama karung beras. Dia lalai saat bekerja," ucap Suhadi. Tapi Guntur tak percaya. Pasti ada kaitannya dengan tumbal yang disebutkan sang kakek. Tapi Guntur tak mau mengorek terlalu dalam. "Oh iya, Pak, Guntur mau minta uang. Guntur mau beli peralatan sekolah, Pak." Suhadi pun langsung mengeluarkan beberapa lembar uang. Guntur pamitan, dan ketika menoleh ke belakang, di antara kerumunan orang-orang itu
Guntur melihat sekelebat sosok hitam berbulu yang dulu pernah Guntur lihat di kediamannya. Merinding seketika Guntur bergegas pergi meninggalkan toko sembako sang bapak. Singkat cerita, sepulangnya Guntur ke rumah, di rumah tak ada siapa-siapa. Sepertinya sang ibu menyusul ke toko pula. Guntur yang masih penasaran akan kecurigaan dia tentang kematian Aji. Guntur pun menuju ke kamar ritual yang selalu terbuka, tak terkunci seperti dulu. Ketika Guntur masuk, pandangannya langsung tertuju ke nampan yang berisi sesaji. Ketika Guntur mendekat, alangkah kagetnya Guntur. Di sela-sela tumpukan umbo rampe, ada selembar foto ditutup bunga. Ketika bunga Guntur singkirkan, kagetlah dia. Foto itu tak lain tak bukan adalah foto Mas Aji yang tadi mati tertimpa karung beras di toko sembako. Yakinlah Guntur kalau memang Mas Aji dijadikan tumbal oleh bapaknya. Nah, itulah pengalaman Mas Guntur tentang ritual sesat yang dilakukan keluarga besarnya. Dan awal di mana Guntur mengetahui dan bisa menguak misteri rentetan kejadian ganjil di kediamannya, serta waktu di mana Guntur mengetahui kalau ternyata keluarga besarnya adalah sekte sesat pemuja jin, pemuja siluman dari alas Purwo. Dan cerita ini hanya sebuah cerita dari rangkaian cerita yang lain yang nantinya akan Akang sajikan untuk semua baraya yang selalu setia mengikuti kita.